Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gua ya. Hari ini kita mau coba iseng ya buat bahas market per hari Jumat ya, Jumat kemarin di 15 Agustus. Top volumenya siapa? Sama untuk IHSG ya. Di sini hampir tembus titik tertingginya di 8.000 ya. Ini kalau kita lihat titik tertingginya di 8.017 rupiah ya. Tapi penutupannya di 7.898. Oke, nah di sini kita cek top value-nya ada WIRG ya. Top volume-nya WIRG. Kalau kita lihat buat si WIRG ini, sorry guys, ini gua lagi ada di bawah jadi sinyalnya agak kurang. Nah, sebelumnya untuk WIRG ini saham apa sih? Coba kita cek ya. Untuk WIRG ini sahamnya bergerak di bidang jasa teknologi informasi ya. PT Wir Asia Tbk. Dia bergerak di bidang jasa teknologi informasi. Ini bidangnya pengembangan software teknologi AR, VR, AI, kayak gitu sih ya. Nah, untuk WRG ini udah lumayan lama ya, dia udah dari 2009, cuman melantai di Bursa Efek Indonesia di BI-nya itu di April 2022 ya. Buat harga IPO awalnya itu di Rp148 ya. Nah, si WIRG ini jadi top volume di penutupan Jumat kemarin ya. Jadi dia number one-nya si WIRG ini ya. Buat number one top volume-nya ya. Jadi coba kita bahas bareng. Oke, let's go. Kita ke chat. Di sini untuk chartnya, kalau kita lihat baru aja terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan ya. Karena kalau kita lihat di tanggal 14 sama 15 Agustus ya, ini candlestick hijaunya cukup panjang ya. Kemudian juga buat candlenya ini melesat jauh di atas upper bandnya. Ini upper band dari si Bollinger Band ya, yang warna hijau ini. Ya, yang itu ya. Nah, untuk lonjakan yang di tanggal sekian ya, 14 sama 15 ini juga terjadi setelah periode konsolidasi yang cukup lama ya. Karena kalau kita lihat di candle-candle sebelumnya juga rata-rata harganya hanya bergerak di kisaran, ya mungkin kisarannya di 80 sampai 120 lah ya. Ya, dia bergerak di 80 sampai 120 untuk pergerakan konsolidasinya itu ya. Tapi sore ini kalau sorry juga ini kalau suaranya ada suara apa motong besi ya karena tetangga lagi renovasi.
Lanjut, ya ini bisa kita bilang harga sekarang untuk di 181 ini ya di level harga yang barunya buat si WIRG ya. Meskipun sempat pas awal di tahun 2022 itu kalau kita lihat sempat di 1400-an ya. Lanjut kita cek untuk Bollinger Band-nya. Buat harga sekarang seperti yang kita lihat sekarang harganya itu udah keluar dari upper band-nya ya. Jadi bisa dibilang ini walking the band. Jadi si tekanan bayarnya cukup dominan. Terus buat pita Bollinger Band-nya juga kalau kita lihat udah mulai terlihat melebar ya. Saya dari sini udah mulai melebar ya. Jadi ya bisa dibilang ini indikasinya itu buat si volatilitasnya cukup tinggi dan pergerakan tren si WRG ini cukup kuat. Terus buat RSI kalau kita lihat di sini lagi ada di level 80,9 ya buat RSI-nya. Ya ini kondisinya overbought tapi diikutin sama strong uptrend. Ya mungkin opini gue si RSI ini bisa tetap aja ada di area overbought-nya buat jangka waktu yang agak lama kalau diikutin sama strong uptrend-nya. Buat volumenya di sini kalau kita lihat terjadi lonjakan ya dibandingkan di hari-hari sebelumnya nih. Hari-hari sebelumnya kan kecil-kecil ya. Kalau di sini ya cukup tinggi cuman nggak setinggi yang lonjakan di tanggal 14 sama 15 ini ya. Jadi lonjakan volumenya sangat tinggi ya, sangat masif, jauh di atas volume rata-rata sebelumnya. Dan juga ini tembus garis biru di atas volume ya. Ya ini tak adalah tanda yang cukup sehat untuk pergerakan naiknya. Kenapa? Karena pembeliannya kuat dan tren bullish-nya didukung sama volume yang tinggi. Terus lanjut kita lihat untuk garis MACD-nya. Kalau kita lihat di sini garis MACD yang biru ini udah bergerak di atas garis sinyal yang merah ya. Terlihat juga kalau garis MACD ini udah melintas atau crossover ke atas garis sinyal yang merah nih. Nah, crossover di sekitar pertengahan Juli malah ya. Sini sekitar pertengahan Juli dan kemudian terus menjauh ya. Terus menjauh. Ini dekat dia udah mulai dekat tapi dia ke atas. Terus buat persilangan atau crossover ini bisa jadi sinyal bullish yang kuat ya kalau kenaikannya lagi mendominasi. Terus kita lihat di sini histogramnya, kalau kita lihat histogram si WIRG ini udah berkembang ya. Udah bergerak juga dari area negatif ke area positifnya. Sempat di area negatif, lalu dibalik lagi hijau jadi mulai ada perkembangan ke area positif dan ukurannya juga semakin memanjang. Ya itu mungkin skenario pertamanya bullish ya. Buat skenario keduanya ya mungkin akan konsolidasi. Kenapa? Karena balik lagi kalau naiknya tajam pasti memicu profit taking buat si warga warga market si PRG ini ya. Jadi meskipun momentumnya kuat pasti juga perlu bernapas juga nih si WRG. Jadi dia perlu bernapas sejenak dulu, paling gitu ya. Nah tadi kalau kita lihat secara indikator teknikalnya, lanjut sekarang kita cek bareng buat order booknya. Cuman sebelumnya kalau kita lihat untuk shareholder si WYRG ini ya, untuk masyarakatnya ini hampir 76% ya. Jadi di non warkat ini 73 persenan, di warkat 2,5 persenan. Untuk UE-nya waktu itu ini di Cipta Dana ya, si Cipta Dana.
Kalau kita lihat buat asing di sini dia ada net sell ya di 216 M ya. Jadi foreign buy-nya di 161 miliar, foreign sell-nya 216 miliar. Jadi ini dominasinya foreign sell ya, dia jadi net sell di 216 M si asing. Terus kalau kita lihat order booknya ini ada yang namanya tarik menarik ya antara pembeli sama penjual, karena di sini ada dukungan kuat di harga 181 rupiah, tapi juga ada tekanan jual yang cukup besar juga di total lot sama dari investor asing ya. Jadi tembok 185 ini sama 190 ini jadi rintangannya sih. Dan sebenarnya buat WIRG ini kalau secara order book lagi ada di kondisi yang berisiko juga sih. Paling ya jangan terburu-buru masuk dulu. Ini nunggu si harga ini berhasil nembus 182 rupiah dan bertahan dengan volume yang cukup kuat dulu sih. Atau mungkin tunggu koreksi ke level support kuatnya. Kayak gitu sih. Dan paling untuk bahas singkat soal si WIRG ini kayak gitu dulu sih guys. Oke, sekian dulu aja. Semoga bermanfaat. Bye bye guys.